Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Seperti biasa, Rojali, orang biasa, dengan sudut pandang biasa saja. Bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Bukan, saudara. Ya, hanya orang biasa saja. Dengan pikiran yang dangkal mungkin. Ya maklumlah, buiku banget nih Rojali nih. Sekolah gak tinggi-tinggi, tapi sok-sokan ngoceh. Tetapi dari kemarin, habis rame-ramenya JHT itu, dan kemudian di episode yang sebelumnya, Rojali cerita tentang sebuah keadaan di mana mulai rame-rame teman-teman tuh mulai membujuk HRD-nya untuk diperbolehkan pura-pura resign. Jadi menerbitkan surat resign, kemudian tapi tetap digaji, tetap absen, nanti gajian lagi, bekerja lagi dan sebagainya. Kenapa? Karena Pak Klaring surat pengalaman kerjanya itu akan digunakan untuk mengambil JHT itu. Ya, keputusannya sih belum ada ya. Entah gimana lah, mungkin hari Senin lah dilanjutkan. Jadi yang menarik bahwa memang setiap orang akhirnya menjadi punya beban. Beban yang berbeda-beda yang mengakibatkan juga Rojali mikir gitu, dari mana sih sebenarnya beban itu? Akhirnya Rojali mencoba merenung, sok-sokan merenung sampai botak lagi, tentang seorang tokoh psikoanalisis yang Rojali sukai dari sejak SMP kali ya. Yaitu namanya Sigmund Freud. Dia seorang ahli di bidang psikoanalisis, sehingga itu juga kenapa Rojali sering berbicara masalah kesehatan mental, psikologi, dan anomali-anomali perilaku manusia atau human behavior ya. Itu sangat menarik menurut Rojali. Sigmund Freud pada awalnya dia mencetuskan dan banyak diamini oleh generasi sampai sekarang gitu. Ketika dalam teorema psikoanalisisnya, Sigmund Freud menyampaikan tentang sebuah struktur psikoanalisis behavior, yaitu namanya id, ego, dan superego. Bedanya apa nanti kita akan beranjak ke sana. Nah, inilah model struktur psikoanalisis yang mengakibatkan terjadinya pergulatan, bahkan terganggunya kesehatan mental pada manusia. Tetapi dalam perkembangannya, Sigmund Freud juga dalam bukunya Civilization and its Discontent, itu sudah ditulis pada abad ke-20 sih. Ketika Sigmund Freud itu membandingkan kehidupan manusia yang beradab dan biadab untuk merefleksikan makna peradaban secara umum. Nah, apa hubungannya sama JHT, sama JKP? Rojali bilang bahwa bersyukurlah para pekerja yang diikutsertakan oleh perusahaannya dalam program BPJS. Sementara Rojali bersimpati dulu sebelum berempati ya, bagi pekerja yang tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaannya. Dalam episode yang kemarin,
Rojali mengatakan bahwa terjadi pembunuhan hidup-hidup oleh perusahaan terhadap pekerja yang dengan sengaja tidak diikutkan oleh perusahaan dalam program BPJS tenaga kerja. Apapun alasannya. Mau ngirit kek? Ngirit apa? Masa ngirit dari sisa gaji? Ya dari usahanya dong. Gitu ya kira-kira ya. Itu yang sebut pembunuhan hidup-hidup ada perbuatan yang sangat biadab sekali. Sehingga para pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu dari sudut pandang Rojali yang orang biasa ini ya biadab. Nah, kalau dihubungkan tadi ternyata dalam buku Civilization and Its Discontent yang ditulis oleh Sigmund Freud itu, dia juga menjelaskan tadi Rojali katakan bahwa itu merefleksikan makna peradaban secara umum. Dalam buku itu memang ada sedikit, ini menurut Rojali ya, yang bukan ahlinya gitu, yang nggak sekolah di bidang itu. Masih jago-jago semuanya yang YouTube-nya, subscribernya udah ribuan, ratusan, dan sudah gajian. Rojali hanya sebagai orang biasa, sekali lagi orang biasa, melihat bahwa Freud masih mengeneralisasi atau mengeneralisasi itu ya. Memandang secara global atau memandang secara umum teori psikoseksual yang diperkenalkan Freud di awal karirnya. Ada konflik Oedipal, ada teori impuls seksual, represi, perpindahan dan sublimasi dan sebagainya. Kalau memang Freud tertarik pada neurotik tertentu, orang mungkin dalam hal ini Rojali ya, bisa mengatakan bahwa buku Civilization yang Freud perluas minatnya itu untuk mengidentifikasi sebetulnya aspek neurotik masyarakat itu sendiri. Jadi masih digeneralisasi gitu, nggak diungkapkan secara spesifik gitu. Kalau tadinya kan secara spesifik sebetulnya teori psikoseksual itu diakibatkan karena ketakutan terhadap kematian. Frasa di situ termanifestasi dalam sebuah bentuk perilaku atau yang disebut hasrat, bukan perilaku sih, hasrat tepatnya, atau keinginan seksual manusia sebagai penerus dari makhluk-makhluk reptil. Kalau menurut Sigmund Freud, ada 3 sumber penderitaan manusia. Nomor 1, tubuh manusia. Tubuh manusia itu lemah, rentan, manusia yang fana. Tubuh manusia mudah sakit. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 menurut Sigmund Freud, ya dunia. Keunggulan alam, bencana alam, ketidakmampuan manusia untuk mengandalkan alam. Alam pun masih sebagai kebutuhan. Yang ketiga, sumber penderitaan itu adalah hubungan sosial. Masyarakat, undang-undang sosial, manusia lain, semua ini membatasi kepuasan, membatasi kebebasan, dan yang paling utama membatasi kesenangan manusia. Ya, itulah yang Rojali mikir sampai hidungnya gatel. Banyak upil kali. Tubuh, dunia atau alam, 3 adalah hubungan sosial. Agak berbeda dengan pikiran Rojali sendiri yang terbatas. Rojali
mengatakan bahwa tiga hal itu dalam bahasa yang sedikit berbeda. Kalau menurut Rojali, satu sumber penderitaan itu nomor satu adalah kesehatan. Yang kedua adalah ekonomi, uang, duit, berhala baru manusia. Yang ketiga, hubungan sosial, asmara, dan lain-lain. Ya memang mungkin ada hubungannya, dan Rojali juga terpengaruh dari Sigmund Freud. Dari tiga sumber, yaitu tubuh, dunia atau alam, dan kemudian hubungan sosial. Kalau menurut Sigmund Freud, dua hal tampaknya memang nggak bisa dihindari, yaitu tubuh dan dunia. Manusia nggak dapat membatasi kelemahan tubuh, dan manusia tidak akan pernah bisa mengendalikan alam sepenuhnya. Semua peradaban manusia dibangun atas dasar ketakutan akan mati alam ya. Helm, masker, baju, rumah, sepatu, kasur, semua obat-obatan, dan hampir semua peradaban manusia adalah upaya ketakutan pada kematian dan penderitaan. Meskipun hal itu tetap tidak atau belum mampu untuk mencegah kematian. Kematian penyakit adalah hal momok yang tidak mampu diatasi oleh manusia. Pernah Rojali berpikir bahwa mengapa manusia takut mati? Rojali berpikir bahwa gini, manusia takut mati karena nggak tahu masuk neraka atau masuk surga. Kalau masuk surga, mungkin manusia nggak takut untuk mati. Nah, kalau ternyata salah, tahu-tahu kejeblos masuk neraka. Jadi udah yakin nggak takut mati, begitu dia udah mati, dan sampai di akhirat sana, ternyata dia masuk neraka. Ajrit, sialan, gue masuk neraka. Tahu gitu, gue nggak mati dulu. Ya begitulah kira-kira. Kadang ketidaktahuan ya. Kalau masalah hubungan sosial yang ketiga, tampaknya seakan-akan memang berada di bawah kendali manusia. Rojali nggak dapat menjelaskan mengapa manusia tidak dapat mengabaikan penderitaan sosial. Mengapa manusia tidak dapat mengatur interaksi sosial sedemikian rupa sehingga tidak dapat menghindari kesenangan terbesar bagi semuanya. Ya kembali lagi ke masalah beradab dan biadab tadi. Ada sebuah kesenangan atau keamanan ketika ikut BPJS tenaga kerja. Nah, kalau tidak diikutkan, padahal aturannya udah jelas, maka ini kan biadab banget. Membunuh hidup-hidup ini. Bagaimana setelah karya-karyanya? Pensiun gak ada. Jaminan sosial gak ada. Jaminan kehilangan pekerja gak ada. Kembali, Rojali sampaikan bahwa itulah pentingnya buat pekerja, bahwa pemerintah harus memberikan JKP yang lain, yaitu jaminan kepatuhan perusahaan untuk ikut serta dalam BPJS. Yang tidak hanya diandalkan dari laporan si korban. Si korban ini pekerja tadi. Itu ya. Nah, apa hubungannya sama ketiga hal tadi? Tubuh, dunia, dan kehidupan sosial. Nah, maka kalau kita kembali lagi pada teorema Sigmund Freud yang pertama,
di mana psikoanalisis behavior manusia adalah id, ego, dan superego. Di mana id adalah segala sesuatu kebutuhan alamiah. Lapar, haus, berkencan, itu alamiah. Sedangkan ego adalah sesuatu. Sebentar, sebelum kita ngomong ego, kita ngomong super ego dulu ya, karena ada 3 ya, ada id, ego, dan super ego. Di mana fungsinya id adalah sesuatu hal yang alamiah terjadi. Super ego dulu yang perlu Rojali sampaikan. Super ego adalah hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai, etika, atau moralitas yang dimiliki oleh si manusia itu. Kalau ego adalah jembatan antara id dan superego. Yang satu kebutuhan alamiah, yang satu moralitas. Ada bridging atau jembatannya yang dinamakan ego. Misal, Rojali lagi haus banget. Di depan meja Rojali ada minuman yang seger banget milik Pak Budi. Pak Budinya nggak ada. Sehingga Rojali langsung ambil gelas itu, dan bukan gelasnya yang Rojali minum ya, tapi minumannya yang seger itu Rojali minum. Karena kebutuhan alamiah. Padahal kalau dari super ego yang berlandaskan nilai-nilai dan moralitas, Rojali tahu itu tidak sopan, sama saja dengan mencuri. Sehingga Rojali tidak melakukan itu karena sebuah kesadaran bahwa itu tidak baik. Kesadaran ini dipicu oleh jembatan antara id dan superego tadi yang namanya ego. Jadi egonya di mana? Oh, Rojali tahu bahwa itu nanti saja. Kalau misalnya Pak Budi sudah datang, kalau boleh Rojali mau minta minumnya saja. Jadi ego adalah jembatan antara kebutuhan yang mendesak, bukan mendesak sih, ya pokoknya keinginan kebutuhan gitu ya, yang namanya id tadi, untuk minum karena haus alamiah. Tapi id mengatakan bahwa nggak seperti itu caranya. Karena ada nilai-nilai atau moralitas yang disebut superego tadi. Sehingga pada saat Rojali mampu untuk menahan keinginan itu, inilah sebenarnya peran ego itu. Nah, sementara pada saat ini, banyak orang bilang, dikit-dikit, egois lu. Padahal kalau dari teori Sigmund Freud, sebenarnya kita harus merubah kata-kata egois tadi menjadi, it is lu. Karena yang dorongan alamiah, dorongan keinginan untuk dijadikan, itu adalah namanya id. Ego adalah jembatan menuju moralitas, kesadaran moralitas atau superego tadi. Sehingga kalau begitu, dalam hal ada perusahaan yang tidak melaporkan, tidak mengikutsertakan pekerjanya untuk ikut serta dalam program BPJS. Yang gede egonya, super egonya atau id-nya? Ya pasti id-nya lah. Karena egonya tidak berfungsi, jembatan untuk mengenali moralitasnya tidak dijalankan dengan baik. Ada kerusakan struktur mental antara id, ego, dan superego. Ini terjadi dalam banyak hal, cerita-cerita yang mungkin Rojali akan sampaikan dalam
episode-episode mendatang pasti akan lebih menarik lagi. Di mana mengapa ada pelakor, mengapa ada perselingkuhan, mengapa ada korupsi, mengapa ada manipulasi. Kita melihat dari sisi psikoanalisis berbasis Sigmund Freud ini. Untuk sementara, sebagai kesimpulan bahwa setiap hal yang terjadi yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, ini adalah adanya kerusakan struktur kesehatan mental, baik dari pelaku dan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi bagi korbannya.